Bonjour tout le monde, perkenalkan nama aku Ziada Tunema dan di video ini aku akan menjelaskan tentang sejarah singkat sistem pemerintahan di Prancis. Nah, untuk saat ini di Prancis sendiri memakai sistem Republik Lima atau La Cinquième République yang dipimpin oleh seorang presiden dan perdana menteri. Tapi sebelum memakai sistem yang sekarang tuh, Prancis pernah berganti sistem pemerintahan tuh sebanyak 11 kali teman-teman. Apa aja itu? Sekarang kita akan simak satu persatu. Check it out. Langsung aja ke sistem yang pertama. Nah, yang pertama ada monarki absolut atau monarki absolut. Dulu Prancis tuh pernah dipimpin oleh raja-raja dengan kekuasaan yang mutlak. Disebutnya adalah monarki absolut atau monarki absolut. Raja di sini memegang semua kekuasaan tanpa parlemen atau pemilu. Nah, puncak dari monarki absolut atau monarki absolut adalah masa pemerintahan Louis ke-14, sang raja matahari atau Roi Soleil. Dia itu berkuasa selama 70 tahun dan merasa kalau dirinya adalah wakil Tuhan yang ada di bumi. Dia bahkan pernah mengatakan "L'État semua" atau yang artinya adalah negara adalah saya. Nah, waktu itu tuh di masa itu rakyat biasa itu hidup dalam kemiskinan, sementara kaum bangsawan dan gereja tuh menikmati banyak hak yang istimewa. Nggak ada yang boleh menentang keputusan raja dan kekuasaan tuh sangat besar sampai akhirnya rakyat mulai tertindas. Dan puncak dari Nah, puncaknya pada tahun 1789 ketidakpuasan rakyat tuh meledak menjadi revolusi Prancis. Istana diserbu, simbol-simbol kerajaan dihancurkan, dan sistem monarki absolut akhirnya dihapuskan. Dan Louis ke-16, keturunan dari Louis ke-14, akhirnya dihukum mati di hadapan umum dan di depan rakyatnya sendiri. Lalu kita akan masuk ke Première République. Nah, di awal revolusi itu rakyat tuh awalnya masih berharap sama yang namanya raja, tapi situasi itu akhirnya berubah setelah Louis ke-16 kabur dari Paris di 1791 dan memicu kemarahan rakyat. Setelah itu gagasan republik tuh mulai disuarakan kelompok radikal seperti Cordeliers dan Jacobins. Ketegangan tuh akhirnya memuncak saat aksi di Champ de Mars pada 17 Juli tahun 1791 yang dibubarkan paksa dan menewaskan banyak orang. Meski belum semua orang setuju, tapi gelombang perubahan tuh tetap tak terbendung sampai akhirnya Republik Prancis diproklamasikan dan mengakhiri monarki absolut. Setelah revolusi ini masuklah kita ke Premier Empire. Nah, di Premier Empire ini ada orang yang namanya Napoleon Bonaparte. Dia muncul setelah revolusi dan lewat kudeta pada 18 Brumaire tahun 1799 ia jadi konsul pertama, dan pada 1804 Napoleon tuh memproklamasikan dirinya sendiri sebagai kaisar Prancis. Napoleon akhirnya memperluas wilayah ke berbagai penjuru Eropa dan puncaknya itu terjadi di 1811. Tapi invasi ke Rusia pada tahun 1812 tuh jadi titik balik dan kekalahan besar membuat koalisi negara-negara Eropa menyerang balik. Pada 1814, Paris jatuh, Napoleon akhirnya turun tahta dan diasingkan ke Elba. Tapi setelah itu, ia sempat kembali berkuasa selama 100 hari, namun akhirnya dikalahkan di pertempuran Waterloo pada tahun 1815 dan Napoleon akhirnya dibuang ke Pulau Saint Helena, tempat ia wafat di tahun 1821. Setelah kalahnya Napoleon, kita akan masuk ke masa Restauration atau monarki konstitusional. Setelah kekalahan Napoleon ini, monarki dipulihkan, raja memegang kuasaan luas, yaitu menyatakan perang, mengangkat pejabat, hingga membuat undang-undang. Nah, parlemen di sini terdiri dari kamar bangsawan yang ditunjuk oleh raja dan kamar deputi yang dipilih oleh laki-laki kaya di atas 30 tahun. Kekuasaan dari parlemen itu terbatas dan hanya soal pajak saja. Nah, pada waktu itu politik diwarnai oleh 3 kelompok. Yang pertama ada doktriner atau konstitusionalis yang mendukung piagam tahun 1814 dan reformasi. Yang kedua ada ultra royalis atau ultra yang ingin monarki absolut dan sempat berkuasa di tahun 1815 dan 1821. Dan yang ketiga ada kaum liberal yang mendorong kebebasan sipil dan perluasan hak pilih. Saat Charles ke-10 naik tahta pada 1824, kekuasaan konservatif menguat. Pada Juli 25 tahun 1830, 4 dekret yang membatasi pers dan membubarkan parlemen memicu revolusi Juli yang akhirnya membuat rakyat Paris bangkit dan Charles ke-10 turun tahta. Setelah terjadinya revolusi Juli itu, muncul yang namanya monarki de Juillet atau monarki Juli. Setelah revolusi itu pada 1830, Louis Philippe akhirnya jadi raja dan politik terbelah menjadi 2. Yang pertama ada Parti du Mouvement
ada Thiers dan Tocqueville yang pro liberalisme dan perluasan hak pilih. Lalu ada Parti de la Résistance yang ada Guizot yang menolak reformasi dan memprioritaskan stabilitas dan ekonomi. Guizot ini terkenal dengan slogan Enrichissez-vous yang artinya perkayalah dirimu. Nah, saat tuntutan reformasi ditolak, rakyat tuh menggelar jamuan-jamuan politik. Dan puncaknya itu ada pada 22 sampai 24 Februari 1848 yang dimana demonstrasi besar di Paris tuh menggulingkan Louis Philippe dan akhirnya Republik Kedua diproklamasikan. Nah, setelah itu masuk ke Deuxième Republik atau Republik Kedua pasca 1848. Pemerintahan awalnya tuh diisi berbagai kelompok, itu sementara, dan ketegangan memuncak saat Ateliers Nationaux atau artinya program kerja pengangguran tuh ditutup. Dan itu memicu Journée de Juin yang artinya hari-hari bulan Juni, yaitu pemberontakan perdana yang ada di Paris. Nah, Konstitusi 1848 ini menetapkan presiden dipilih langsung oleh rakyat pria dan Louis Napoleon Bonaparte menang besar dalam pemilu presiden pada Desember 1848. Tapi ketegangan itu terus berlanjut dan kelompok konservatif membatasi kebebasan pers dan hak pilih. Sementara Louis Napoleon ingin memperpanjang masa jabatannya, tapi ditolak oleh parlemen dan dia melakukan kudeta pada 2 Desember 1851 yang akhirnya merebut kekuasaan penuh dan dia jadi kaisar. Nah, disinilah muncullah yang namanya Le Second Empire atau Kekaisaran Kedua. Louis Napoleon menjadi Kaisar Napoleon ketiga dari 1852 sampai 1870. Nah, pada awalnya tuh otoriter dan politik mulai diliberalisasi setelah tahun 1860. Di sini parlemen boleh mendebat masalah anggaran, pers dan hak berkumpul mulai dilonggarkan. Pada 1870 parlemen mendapatkan hak mengusulkan undang-undang dan mengangkat menteri, tapi sayang reformasi ini terhenti akibat kekalahan melawan Prusia. Pada 2 September 1870, Napoleon ketiga ditangkap di Sedan, Second Empire runtuh dan lahirlah Republik Ketiga. Sekarang masuk ke Republik Ketiga atau La Troisième République dari tahun 1870 sampai 1940. Setelah kekalahan Prancis di Sedan pada 2 September 1870, Kekaisaran Kedua akhirnya runtuh dan 2 hari kemudian Republik kembali diproklamasikan di Paris oleh pemerintahan sementara. Namun dalam pemilu 1871, mayoritas kursi parlemen itu dimenangkan oleh kaum monarkis dan ini menciptakan situasi politik yang rumit. Sampai beberapa undang-undang itu sementara disahkan seperti Loi Rivet yang pada tahun 1871 yang menetapkan Presiden Republik dan Loi du Septennat pada 1873 yang memberi jabatan presiden kepada MacMahon selama 7 tahun. Selama hampir 70 tahun, La Troisième République mengalami instabilitas yang luar biasa dengan tercatat 104 kali pergantian pemerintahan. Meski demikian, Republik ini menjadi yang terpanjang dalam sejarah Perancis sebelum akhirnya runtuh saat Perang Dunia II pada 1940. Nah, setelah kalahnya Perancis pada 1940 muncullah rezim de Vichy. Nah, kekalahan Prancis oleh Jerman Nazi pada Juni 1940 membuat negara itu terbagi menjadi 2 zona. Yang satu diduduki langsung oleh Jerman, sementara yang lain di bagian tenggara itu secara nominal masih dikuasai oleh Prancis. Dengan pusat pemerintahan di kota Vichy, Marskal Philippe Pétain memimpin rezim otoriter ini yang secara resmi dinamai État Français. Pada 10 Juli tahun 1940, Majelis Nasional memberikan kekuasaan penuh kepada Pétain untuk membuat konstitusi baru. Walau naskah itu tidak pernah terwujud, rezim ini bekerja sama dengan Jerman dan mengganti prinsip republik dengan semboyan baru yaitu Travail, Famille, Patrie, kerja, keluarga, dan tanah air. Pada November 1942, setelah sekutu mendarat di Afrika Utara, Jerman menduduki seluruh wilayah Prancis. Tapi di sisi lain, gerakan resistance di dalam negeri kian kuat dan Paris akhirnya dibebaskan pada Agustus tahun 1944. Pemerintahan sementara di bawah Charles de Gaulle segera membubarkan rezim Vichy dan membatalkan seluruh kebijakan hukumnya, dan akhirnya muncullah La Quatrième République atau Republik keempat. Nah, dari tahun 1946 sampai 1958, La Quatrième République lahir setelah Perang Dunia II dengan sistem parlementer yang ditandai oleh ketidakstabilan politik. Dalam sistem ini, parlemen memegang kekuasaan lebih besar dibandingkan eksekutif yang dipimpin oleh Presiden du Conseil atau yang artinya Perdana Menteri. Selama periode ini,
pernah terjadi 24 kali pergantian pemerintahan dalam kurun waktu 11 tahun. Penyebab utamanya adalah sistem pemilu yang proporsional yang memungkinkan terlalu banyak partai kecil masuk ke parlemen, dan itu membuat sulit tercapainya mayoritas yang stabil. Nah, ketika Perang Aljazair pecah pada 1954, situasi menjadi kacau dan krisis ini mempercepat kejatuhan La Quatrième République yang terjadi pada tahun 1958, dan ini membuka jalan bagi Charles de Gaulle untuk kembali memimpin dan membentuk rezim baru. Disinilah munculnya yang namanya La Cinquième République atau Republik Kelima. Ini dari tahun 1958 sampai sekarang. Nah, La Cinquième République ini resmi lahir pada 4 Oktober 1958 setelah disetujui lewat referendum pada 28 September dengan dukungan 85 suara rakyat. Konstitusi baru ini disusun oleh de Gaulle bersama timnya di tengah kekacauan politik akibat Perang Aljazair dan ancaman kudeta militer. Konstitusi ini menegaskan Prancis sebagai negara sekuler, demokratis dan sosial dengan hukum yang menjamin kesetaraan penuh antara pria dan wanita. Presiden dipilih langsung oleh rakyat untuk masa jabatan 5 tahun dan dapat menjabat maksimal 2 periode atau 2 kali, dan ia memiliki kekuasaan eksekutif yang sangat kuat, termasuk hak menunjuk Perdana Menteri, membubarkan Majelis Nasional, dan mengadakan referendum. Pemerintahan dipimpin oleh Perdana Menteri yang diangkat oleh Presiden dan wajib mendapat kepercayaan mayoritas di Majelis Nasional. Parlemen sendiri bersifat bikameral yang terdiri atas Majelis Nasional yang dipilih langsung oleh rakyat dan Senat yang dipilih secara tidak langsung. Seiring waktu, konstitusi ini telah direvisi sebanyak 24 kali. Beberapa perubahan penting termasuk pengurangan masa jabatan presiden dari 7 tahun menjadi 5 tahun pada tahun 2000, pemberlakuan pemilu presiden langsung pada tahun 1962, pencantuman piagam lingkungan pada tahun 2004, serta aturan kesetaraan gender dalam jabatan publik. Hingga hari ini, La Cinquième République tetap menjadi fondasi sistem politik di Prancis modern yang menopang stabilitas negara di tengah berbagai krisis nasional maupun internasional. Nah, itu dia teman-teman sejarah singkat dari sistem pemerintahan yang ada di Perancis yang pernah berubah sampai 11 kali, dari monarki absolut sampai ke Republik Kelima atau La Cinquième République. Nah, itu aja informasi dari aku. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa lagi. Bonne journée.